Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Penantian akan memunculkan dua perasaan yang dominan. Yang pertama ada rasa cemas, was-was atau takut. Dan perasaan dominan yang kedua adalah sukacita. Ketika orang mengalami rasa sukacita ini, ketika yang dia rindukan, yang dia nantikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan atau hasil yang ingin dia capai, atau apa yang diharapkan itu akan terjadi. Sebaliknya orang yang was-was atau takut, ketika dia menanti untuk mau ujian, dia menanti untuk mendapat keputusan, hasil putusan atau apapun itu, maka di sana ada rasa takut, ada rasa cemas dan lain sebagainya. Dan hari Minggu ini adalah hari Minggu Advent yang ketiga, yang kita kenal dengan hari Minggu Gaudete, di mana warna liturginya adalah warna pink, yang menggambarkan tentang sukacita, menggambarkan tentang penantian yang penuh dengan kegembiraan. Maka kita bisa bertanya, apa yang membuat kita menanti dengan sukacita? Dan apa yang kita lakukan jika kita sudah bersukacita? Permenungan kali ini saya menghantar kita semua dalam dua pertanyaan mendasar ini. Yang pertama, saudaraku yang terkasih, kita bersukacita karena Dia yang dijanjikan. Apa yang diwartakan oleh para nabi dan juga warta dari Yohanes Pembaptis itu sudah dekat. Ia akan lahir, maka kita semua diundang untuk membuka diri dan menyambut kelahirannya dengan hati yang gembira. Kita pun bersukacita karena Tuhan senantiasa menyertai umatnya. Kita dengarkan dalam bacaan pertama, di mana ajakan dari Nabi Sefanya untuk jangan takut karena Allah akan menyertai umat Israel dengan cinta kasih-Nya. Dan cinta yang sama menyertai kita semua sampai saat ini. Dan Rasul Paulus dalam bacaan kedua pun menegaskan bahwa beriman kepada Kristus berarti memiliki sukacita. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir, pesimis, tetapi tetaplah percaya kepada Allah, karena Dialah yang senantiasa menyertai kita. Bagaimana kita mengungkapkan kepercayaan itu? Dengan terus berdoa, menyampaikan permohonan, dan mengucap syukur. Saudara terkasih, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, kalau kita sudah bersukacita, apa yang kita lakukan? Dalam bacaan Injil kita semua ditegaskan bahwa Dia yang kita nantikan itu sudah dekat. Apa yang harus kita perbuat supaya sukacita kita ini kemudian menjadi bermakna? Bacaan Injil hari ini memberikan kepada kita pesan yang luar biasa, di mana orang-orang bertanya, orang pemungut cukai, para murid dan orang-orang di sekitar bertanya kepada Dia, prajurit, apa yang harus kami perbuat? Pertanyaan yang sama juga kita tujukan kepada diri kita sendiri, apa yang harus kita perbuat bagi kita semua yang bersukacita dalam penantian ini. Pada minggu lalu dan sepanjang minggu ini kita mendengar sabda yang mengajar kita untuk pertobatan membaharui diri. Pertobatan yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis mengajak kita semua untuk membaharui diri, menyesali segala salah dan dosa, kemudian membiarkan diri kita dibaptis dan diperbaharui. Dan pertobatan itu akan berbuah jika dilaksanakan juga dengan karya kasih dalam kehidupan. Karena itu Yohanes Pembaptis mengajarkan bahwa orang yang bersukacita akan suka berbagi. Dikatakan bahwa kalau kamu mempunyai 2 helai baju, maka berikan kepada sesamamu. Tidak merampas. Dalam arti tertentu kita tidak meminta atau menagih lebih dari apa yang seharusnya. Terutama ditujukan kepada para pemungut cukai, supaya tidak korupsi, supaya tidak menagih
lebih dari apa yang seharusnya. Dan yang ketiga, tidak memeras atau menindas. Itu yang juga ditegaskan bagi para prajurit. Kuasa yang diberikan bukan digunakan untuk menindas. Orang belajar untuk membaharui diri dalam karya kasih dengan memperhatikan sesama, berlaku adil dan lurus. Maka sukacita yang kita dapatkan ini kita wujudkan. Pertanyaan apa yang harus kita buat? Yang kita lakukan adalah memperhatikan sesama, berlaku adil dan lurus. Maka dengan pertobatan tidak ada tempat lagi untuk serakah, main kuasa, curang, dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, orang yang bersukacita itu merasakan kebahagiaan bukan karena banyaknya harta, tetapi hidupnya berguna bagi orang lain. Maka saya ingat seorang sahabat saya, teman di SMP, teman sekelas, yang mempunyai komunitas yang bernama Taman Dao. Ia bergerak dalam berbagai kegiatan sosial. Ia hidup dalam kekurangan tetapi mau berbagi dengan sesama di sekitar. Kebahagiaannya adalah ketika orang lain juga berbahagia dalam kesederhanaan. Amal kasihnya ini menarik begitu banyak orang untuk menjadi relawan dan ikut berbagi, sehingga banyak orang menjadi tertolong. Ia menyekolahkan anak-anak, memberikan pelajaran, berbagi makanan atau sembako, memperbaiki rumah masyarakat yang susah. Sukacita baginya adalah persahabatan yang tulus, senyuman sesama yang ramah, sapaan dan juga kehadiran yang menguatkan. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, bersukacitalah dalam Tuhan karena Ia sudah dekat. Bersukacita dengan berbagi kepada sesama di sekitar kita, bertindak adil satu sama lain. Jangan takut dan percayalah kepada Allah. Teruslah berdoa dan siapkanlah hati dengan sungguh-sungguh. Memelihara hati dan pikiran dalam Kristus agar sukacita kita bukan sukacita yang semu atau sementara, tetapi sukacita yang kekal. Mari kita berbagi sukacita dengan sesama di sekitar kita dengan apa yang kita miliki. Karena berbagi sukacita adalah buah dari iman akan Dia yang akan datang. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.